Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu, merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Jambi dengan NIM A1A3222035. Dalam video saya kali ini, saya akan menganalisis suatu buku dan juga jurnal yang dimana buku pertama itu berjudul Komunikasi Bisnis dari Profesor Dr. Haji Rizali Hadi MM dan Dr. Fauziah MPD. Di mana dalam buku yang telah saya temukan dan saya baca, komunikasi bisnis menjelaskan bahwa komunikasi merupakan inti dari setiap interaksi manusia, termasuk juga dalam dunia bisnis, dan membuka suatu pemahaman bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sejak lahir sudah berkomunikasi baik secara verbal maupun nonverbal. Dalam konteks bisnis, komunikasi menjadi kunci untuk membangun hubungan antara pelaku usaha, pelanggan, dan juga mitra kerja. Nah, melalui penjelasan yang sistematis di dalam buku ini pun juga membedah berbagai bentuk komunikasi, mulai dari komunikasi verbal yang menggunakan bahasa lisan dan juga tulisan, hingga nonverbal yaitu melalui gerak tubuh, ekspresi, warna, dan juga simbol. Keduanya dianggap sama penting karena saling melengkapi dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Penulis di dalam buku ini pun juga menyoroti berbagai arah komunikasi di dalam organisasi seperti vertikal, horizontal, dan juga diagonal, di mana ketiganya ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya soal pesan, tetapi juga tentang posisi, fungsi, dan juga etika dalam menyampaikan suatu informasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Nah, buku ini pun juga menyoroti pentingnya kemampuan dalam menyusun pesan bisnis yang baik. Nah, sebuah pesan harus dirancang dengan mempertimbangkan sasaran audiens dan disampaikan melalui saluran yang tepat, baik itu secara tatap muka, media cetak, hingga media digital. Nah, penulis dalam buku ini pun juga menekankan bahwa keberhasilan komunikasi bisnis tidak hanya bergantung pada isi pesan, tapi juga pada pemilihan media, gaya penyampaian, serta kemampuan menganalisis suatu karakter si penerima pesan. Dan setelah saya baca-baca, buku ini pun memberi suatu kemudahan dalam kita yang membacanya itu, yaitu dengan dimana di akhir isi buku itu memberikan gambaran ataupun contoh seperti contoh pembuatan surat bisnis, penawaran barang, hingga pengaduan serta lamaran kerja. Nah, contoh-contoh tersebut itu memberi gambaran nyata bagaimana teori komunikasi itu diterapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan secara keseluruhan, buku ini pun memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep, jenis, proses, dan juga hambatan komunikasi dan penerapan dalam dunia bisnis modern. Dengan gaya penulisan yang mudah diikuti, buku ini tidak hanya bermanfaat bagi kita mahasiswa, saya terkhususnya mahasiswa, bukan hanya untuk mahasiswa saja, melainkan juga bagi siapapun yang ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk menyampaikan analisis saya terkait jurnal yang telah saya ambil, yaitu dengan judul Analisa Komunikasi Bisnis dalam Meningkatkan Pengunjung Juanda Avenue, Kota Samarinda, dari Leonur Cahyo, Aditya Arya Hetami, Kezia Arumsari, di mana jurnal ini membahas tentang bagaimana Juanda Avenue di Samarinda menggunakan komunikasi bisnis untuk menarik dan mempertahankan pengunjungnya. Perlu diketahui bahwasanya Juanda Avenue ini merupakan kawasan kuliner yang berada di kota Samarinda. Nah, dalam jurnal ini menyoroti tentang suatu permasalahan, yakni jumlah pengunjung yang sering menurun di Juanda Avenue itu, di mana saat tidak ada event terjadi penurunan karena sebagian besar kegiatan itu berasal dari komunitas luar, bukan dari pihak Juanda Avenue saja. Nah,
Jurnal ini pun juga menunjukkan bahwa Juanda Avenue ini sudah berusaha membangun komunikasi bisnis lewat berbagai event, mulai dari kegiatan entrepreneurship, edukasi, kesehatan, hingga religi, di mana setiap kegiatannya itu membawa pesan positif, seperti mengajarkan perencanaan keuangan, menumbuhkan kreativitas, hingga menanamkan nilai-nilai spiritual dalam berbisnis. Jurnal ini pun juga berisi bahwasanya strategi itu sudah sejalan dengan prinsip 7 pilar komunikasi bisnis, mulai dari kejelasan pesan, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, sampai niat baik dalam berinteraksi dengan pengunjung. Namun pada penerapannya masih belum maksimal karena kurangnya inovasi internal dan agenda rutin dari pihak Juanda itu sendiri. Dapat disimpulkan bahwasanya jurnal ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis yang efektif bukan hanya soal promosi, tetapi bagaimana menciptakan hubungan dan pengalaman yang membuat pengunjung ingin datang kembali dan tertarik pada objek kita sendiri atau bisnis kita. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.